Pendeta Yandi Manobe SH, serta yang kita akan memulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera dan selamat siang. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 5 Kupang, Dr. Randa Safira Cornelia Abineno, terpujilah nama Tuhan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang telah menuntun dan memelihara kami hingga hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau memanggil kami dalam ibadah ini. Syukur halai kegamaan SMK Negeri 5 Kupang. Tuhan terima kasih, kami berdoa Tuhan mengampuni kami. Supaya kalau hari ini kami ada di hadirat Tuhan, itu terjadi semata-mata karena pengampunan Tuhan buat kami. Dan karena itu kami sebab pung yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau petakan seperti pada hari kekalahan Midian. Tuhan yang kudus, malaikat bernyanyi riang bagi nama penebus. Dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau petakan seperti pada hari kekalahan Midian. Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasa-Nya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tanah. Hidup ini harus jadi
menghadap kepada hadirin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa lilin adalah benda penerang yang memiliki keunikan yang berbeda. Lilin adalah simbolisasi perjuangan. Kembali ke depan berhadapan dengan Bapak Pendeta dan yang akan diawali dengan kata-kata. Biarlah nyala lilin ini terus bercahaya dimanapun engkau berada. Laksanakanlah seluruh tanggung jawabmu dalam semangat terang firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Romo akan menyalakan. Allah yang senantiasa menarik lurus di atas garis-garis bengkok kehidupan manusia sedang ada di hadapanmu dengan cahaya yang terang benderang. Untuk itu terimalah cahaya ini, jaga baik-baik. Pertama untuk diri, untuk keluarga, dan bagikan bagi semua yang mencintai dan sayang. Kemudian Ibu Kepala dan Ketua Komite mengambil sisi di samping Bapak Pendeta dan Romo. Jadikan dirimu contoh bagi orang lain, jangan jadikan orang lain contoh bagi diri. Saya Bapak Pendeta minta maaf, tapi saya sering diminta pertama kali mungkin karena lihat dari paras ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selama 14 tahun saya di penjara suci di yang bernama seminari, tidak menemukan kehidupan bersama dengan lawan jenis, tapi kami sesama jenis. Yang terkasih dalam Kristus, Romo yakin 2020 menjadi beban yang banyak. Karena kita tidak bekerja bersama dengan Tuhan dan juga sesama, maka beban itu akan banyak. Ini Romo lihat dengan jelas di sini ada ini utang banyak. Koperasi kejar terus Bapak. Setiap hari kita lihat bersama. Tapi pasti beban-beban itu tidak membuat kita menjadi menyerah. Ketika kita berjalan kita hanya lelah, tetapi tidak menyerah. Istirahat sejenak dan terus melanjutkan perjalanan bersama dengan orang lain dan Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, saudara-saudariku, Bapak Mama yang terkasih dalam Kristus, ada satu nona yang berteman dengan saya di WA. Dia kesini status begini, Tuhan, beta sudah sanggup hidup lagi. Ambil beta sudah, Tuhan. Mungkin karena beban hidup banyak. Ini untuk baik, saya bilang dalam hati, untuk baik Yesus ada WA. Yesus kalau ada WA, dia balas. Jadi sederhana sah. Ada posisi di mana sekarang? Kakak menuju ke situ sekarang ada. Itu dia langsung hapus besoknya itu. Beban saya tidak ada, beban Anda juga ada. Di rumah tangga masing-masing juga di sekolah. Tetapi ketika saya memberkati tempat ini pertama kali, saya pulang ke rumah 5 tahun saya menjadi imam, saya baru tahu bagaimana satu sekolah itu pertama-tama saya baru memasukkan semen dan batu, mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Kita tepuk tangan untuk SMK Negeri 5 Kupang ini. Itu pertama kali. Saya yang satu ibu pendeta, Bapak Yandi, mungkin Bapak Yandi ada sibuk atau apa, sama-sama biasa kami dua sama-sama ya, bersama, tapi memang begitu sudah. Kemudian saya tahu bersama bahwa bagaimana perjuangan itu dimulai, bukan sekedar soal dengan air mata dan keringat, tetapi komitmen di antara kita semua yang ada di sini. Mama ketika mama kepala sekolah ketika meminta Romo untuk datang ke sini memberkati ini dan juga menyertakan Tuhan di dalam perjalanan dan juga pekerjaan ini, saya yakin pekerjaan ini akan jadi. Sama seperti dengan Yusuf dan Maria, mereka pasti mengandalkan Tuhan untuk bisa menghadirkan juru selamat. Tetapi ingat baik-baik, mereka menjadi contoh yang sempurna bagaimana bisa menghadirkan kebersamaan di dalam sini. Romo tahu di sini orang banyak baku puji. Aduh mama sayangnya, aduh rambut merah bagus sekali sayang. Dan 2021 kok iya cipika-cipiki, tapi di belakang mama kepala sekolah nama rusak. Ini tentara asli. Ini mungkin Maria dan Yusuf juga punya salah,
mereka punya berbicara kekurangan orang lain itu di belakang. Tetapi belajar bagaimana mereka berjalan 150 km dengan satu komitmen yang sama untuk sampai pada satu tujuan yang indah. Kita ada 3 orang, jadi saya menutup perenungan saya yang singkat ini dengan satu cerita sederhana. Pada satu kesempatan, seorang guru muda, dia berbicara atau mencoba untuk berbicara dengan Tuhan. Tapi dia belum meninggal ya, masih hidup ya. Dia kemudian katakan seperti ini, Tuhan, saya sangat bergembira bisa bertemu dengan Engkau. Apakah saya bisa sedikit bertanya kepada Engkau? Tuhan katakan, saya tidak sibuk seperti kamu, silahkan. Kemudian dia bertanya, terima kasih Tuhan, apa yang paling menyeramkan bagimu tentang kami di dunia milenial ini? Kemudian Tuhan katakan, kalian itu makhluk yang aneh, suka mencemaskan masa depan, tapi lupa bahwa hari ini juga penting sekali. Yang kedua, kalian hidup seolah-olah kalian tidak akan mati lagi, tapi kemudian apa yang sudah saya anugerahkan, kalian cemari itu dengan banyak-banyak hal yang tidak perlu. Yang ketiga, kalian cepat bosan sebagai anak-anak dan cepat-cepat mau menjadi orang dewasa. Tapi setelah dewasa, kalian mencoba untuk bernostalgia lagi menjadi anak-anak. Bagaimana ada posisi di situ sebagai PPKM, pasukan pencuri kue Natal. Bagaimana di situ main meriam black dan meriam bambu. Bagaimana di situ menyiapkan plastik merah dan hitam untuk mencuri kue kering, kue basah, sarang sebut, sarang lalat dan kecoa. Sama. Yang keempat, kalian rela kehilangan kesehatan demi mengejar uang yang banyak, tetapi kalian kemudian membayar kembali kesehatan itu karena kesehatan itu sangat mahal. Padahal kalau kalian jaga baik-baik kesehatan, kalian tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Kemudian guru muda itu katakan, lantas kita harus buat apa Tuhan? Tuhan kemudian katakan, ingat, kalian harus sadar bahwa mengejar rezeki itu adalah sesuatu yang salah. Yang seharusnya kalian lakukan adalah menata diri kalian dalam satu cahaya. Kemudian rezeki itu akan datang mencurimu. Dan yang kedua, di dalam hidup ini, siapa yang kamu miliki itu lebih penting dari apa yang kamu miliki. Sekali lagi, siapa yang kamu miliki itu lebih penting dari apa yang kamu miliki. Istri, suami, anak-anak, rekan-rekan kerjamu, atasanmu, atau semua orang yang selalu ada bersama denganmu di setiap hari. Yang berikut, ingat janji saya bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan kalian karena saya sudah layak untuk kalian. Natal dan tahun baru itu bukan sekedar untuk meluruskan rambut atau memutihkan kulit atau pasang bintang di pintu rumah. Tetapi Natal yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita meluruskan hubungan yang bengkok dengan sesama. Tidak istimewa di sekolah ini. Putihkan hati musuh. Dan yang terakhir, berikan bintang rezekimu untuk semua yang memerlukan. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Kota Kupang, yang terhormat kepada Bapak Pendeta, dan yang terhormat kepada Bapak Pengawas dan rekan-rekan sekalian guru yang ada di SMK Negeri Kota Kelima ini, kejuruan Negeri Kelima ini, insya Allah mudah-mudahan berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. Ini
firman Allah yang saya kemukakan tentang ayat ini, tentang kebersamaan kita. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Allah tidak memanggil hai si Usman, Allah tidak memanggil hai Ibu Aminah, tetapi Allah memanggil, Tuhan memanggil, hai sekalian manusia. Walaupun dia itu agama apa saja, 5 agama dipanggil oleh Tuhan, bukan dipanggil cuma 1 agama saja, tetapi dipanggil oleh Tuhan itu 5 agama di dunia ini. Sehingga kita semua menjaga kebersamaan dan kerukunan kita di hadapan semua orang, apalagi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Karena kita masih dalam keadaan COVID-19, kita juga menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, duduk jaga jarak, karena ini protokol kesehatan. Karena saya selalu ditekankan, karena saya biasa pendampingan dengan Bapak Pendeta, sering ketemu pendampingan apabila pejabat-pejabat dilantik. Nah, apabila saya juga memberikan penyuluh agama Sekota Kupang, khususnya di Kecamatan Kelapa Lima. Oleh sebab itu, saya diberitahu oleh protokol kesehatan, apabila acara yang semacam begini, kegiatan-kegiatan semacam begini, kita perlu mengikuti protokol kesehatan. Sesuai dengan ayat yang tadi saya kemukakan itu, Allah memanggil kepada 5 agama, menjaga kebersamaan kita, menjaga kerukunan kita di hadapan sesama manusia. Kita satu-satunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tujuan yang satu. Walaupun pelaksanaan berbeda, tapi tujuan semuanya tujuan kepada Tuhan. Tetapi pengertian teman-teman kita beda sekali. Tapi ayat ini sudah jelas. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan, saling kenal mengenal, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tidak ada si A ini bukan saudara saya, si B ini tidak ada saudara saya, tapi kita sama-sama bersatu hati, bergandeng tangan, menjaga kerukunan kebersamaan, khususnya di sekolah kejuruan negeri SMK negeri ini. Tiap tahun sering ibu kepala sekolah adakan. Saya barangkali sudah 3 kali diundang memberikan ceramah. Ibu kepala sekolah, ya sering kali saya diundang ke sini untuk memberikan siraman sore, siraman rohani. Oleh sebab itu, terutama saya tekankan bahwa jaga kebersamaan kita, jaga kerukunan kita sesuai dengan ayat surat tentukan ini. Allah menciptakan kita, baik laki-laki dan perempuan, hidup di atas dunia ini saling kenal mengenal, bersuku-suku, satu suka susah kita semua bantu, satu sakit kita kunjungi, satu orang terak sakit kita semua rasa sakit. Apabila Bapak Ibu dan saya, apabila satu sakit, kita semua juga rasa sakit. Sama juga kita menjaga kebersamaan dan kerukunan di hadapan sesama manusia ini. Oleh sebab itu, kita sama-sama dengarkan ayat tadi menyatakan seperti itu, sehingga kita digelar oleh Tuhan yang bertakwa. Apabila kita tidak menjaga kebersamaan dan kerukunan, apabila kita tidak saling kenal mengenal, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu Tuhan bilang itu bukan saudara saya. Saudara saya saling kebersamaan, saling kenal mengenal, walaupun dia itu suku apa saja, dia harus kenal sama-sama, sehingga enaknya itu, sehingga Allah selalu, Tuhan selalu memberkahi kita.
Kalau kita bersama menjaga kerukunan, berarti keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mudah-mudahan keberkahan itu akan turun kita semua, khususnya di sekolah SMK negeri ini. Saya bangga bahwa sekolah SMK Kejuruan ini selalu kegiatan agama tiap tahun. Saya ingin untuk membaca bagian ayat Alkitab ini, Injil Matius pasal 1 ayat 27. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Saya menyapa saudara-saudara semua, Shalom. Saudara-saudara, saat kalau saya bilang pada dia punya murid-murid bilang begini, ada 3 hal yang paling dibutuhkan oleh sebuah negara: militer, makanan, dan kepercayaan. Sama-sama, militer, makanan, kepercayaan. Terus dia bilang begini, kalau diminta kasih kurang 1, kamu mau kasih kurang mana? Kalau diminta pada saudara kasih kurang 1, saudara kasih kurang mana? Kasih kurang mana? Militer. Berani? Kalau saya tanya dong begitu. Kenapa kasih kurang militer? Bapak, yang penting kita bangun hubungan yang baik dengan orang lain tanpa kecurigaan, bahasa-bahasa kita positif, hubungan-hubungan kita positif, itu tidak ada militer pun tidak apa-apa. Berarti lagi 2, yaitu makan dan kepercayaan. Terus saya bilang begini, coba sekarang kasih kurang 1 lagi. Saudara memilih kasih kurang mana? Kasih kurang mana? Yakin? Saya tanda saudara ya. Sebentar makan gue ibu. Yang bisa kasih kurang makan tidak usah. Selalu bilang begini, Bapak, kasih keluar saja kepercayaan. Kalau saya bilang, kenapa kasih keluar kepercayaan? Bapak, ada kepercayaan, tapi kalau tidak ada makanan, mati. Lama-lama orang bilang, kita bilang makan itu kepercayaan, tapi justru itu yang buat laut saya mati. Kenapa? Dia bilang begini, kamu silakan kaya raya, kamu silakan memiliki segala sesuatu, tapi kalau kepercayaan tidak ada padamu, engkau menghancurkan satu bangsa. Mari kita renungkan paling pertama, bagaimana kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Saudara jadi guru dan tidak bisa dipercaya. Saudara kepala sekolah dan tidak bisa dipercaya. Saudara pendeta dan tidak bisa dipercaya. Saudara suami tapi tidak bisa dipercaya. Ini suami dong bisa dipercaya semua. Bisa kok. Ibu bisa pinjam HP. Bahaya itu. Saudara jadi istri tapi tidak bisa dipercaya. Itu hal pertama. Kedua, saya ingin sampaikan kira-kira begini. Ada teka-teki dulu bilang begini, jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Go. Jatuh di bawah, cari di atas itu kalau hujan ke seng bocor itu, dia akan menetes di sini, kan kita cari. Tidak mungkin dia menetes di bawah terus kita cari dan kita tahu bocor di mana. Itu gila. Apa maksudnya? Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu punya hubungan dengan yang di atas. Saudara bicara tentang Maria yang mengandung dari Roh Kudus, itu kalau cari dia pun jawaban di bawah, susahnya minta ampun. Carinya mesti di, supaya ketika saudara berjumpa dengan masalah-masalah dalam hidupmu, jangan lupa itu punya hubungan dengan yang di atas. Saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 25, sekarang sudah 35. Masalah. Jadi kalau kita ketemu masalah dengan masalah, coba lihat ada hubungan dengan dia. Keempat, yang ketiga, kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena gravitasi. Oh betul, itu betul itu. Kalau sekolah jauh begitu betul. Tapi ada jawaban lain yang menggoda kita. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena yang makan ada duduk di bawah. Tuhan Allah itu menciptakan alam semesta. Manusia diciptakan terakhir dengan maksud supaya manusia tinggal menikmati semua yang Tuhan siapkan. Bayangkan kalau waktu itu Tuhan lupa cipta
gaya gravitasi. Semua kelapa jatuh di atas. Saya yakin tidak akan ada SMK 5. Kalau sampai ada pasti dibernama SMK 5 Angkasa. Saudara pagi-pagi dari rumah menuju ke angkasa. Pesannya ringan, Tuhan mengingat umatnya. Kalau Tuhan mengingat umatnya, persoalan paling penting adalah apakah kita ingat Tuhan atau tidak. Itu persoalan paling penting di sini. Tuhan ingat kita. Natal itu kan kisah tentang Tuhan, itu ingat kita. Lantas apakah kita ingat Tuhan atau tidak? Kenapa? Karena manusia sering dihadapkan pada 3 kenyataan hidup. Ada 3 kenyataan hidup. Nanti kita bicara tentang satu dalam perbedaan. 3 kenyataan hidup. Yang pertama, ada waktu di mana kita mau dan Tuhan juga mau. Pernah alami kok, kita mau, Tuhan juga mau. Pernah alami perasaan seperti apa? Senang, sukacita, bangga. Kalau kita minta kasih kesaksian, dia bilang begini, Bapak, saya tidak tahu mau ngomong apa, hanya satu kalimat saja, Tuhan terlalu baik. Kalau pas kita mau, Tuhan juga. Kedua, ada kenyataan di mana kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Kita doa setengah mati mau nikah dan dia ternyata dia nikah dan kita pun kawan. Pernah alami kok? Itu rasa apa kira-kira? Kalau kita mau tapi Tuhan tidak mau, rasa apa? Kecewa, marah. Bisa Tuhan juga kita marah itu. Bahkan kadang-kadang kita banding-banding dengan orang lain. Tuhan nih, kalau saya sudah coba berdoa, saya sudah ikut Tuhan, belum mau. Kenapa Tuhan tidak jawab saya? Itu manusia tukang tipu, tukang. Kalau kita mau, tapi Tuhan tidak. Ketiga, ada kenyataan di mana Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Pernah alami? Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Pak Pendeta susah, tidak, gampang. Contoh, tidak usah pikir rumit-rumit. Kita tinggal di satu sekolah, kerja sama-sama di satu sekolah, apalagi kita lihat ibu-ibu, nona-nona yang paling banyak. Ini potensi konfliknya tinggi sekali. Satu pakai gelang gading penuh tangan kanan, satu tidak mau kalah pakai gelang kea penuh. Lama-lama ini binatang mati gara-gara kita semua. Kita manusia ini kan mutan. Hari ini kalau datang lagi alian enak padang tuh kita baik sekali. Halo, salam, selamat pagi, salam, ada sukacita kok, salam. Itu kalau ada enak. Tapi kalau besok lagi ada masalah terus datang kita bilang salam, salam, salam apa? Di SMK 5 juga ada begitu. Ada. Itu orang ada di sini. Kau tunggu tuh. Itu. Nah, ketika saudara dimarah begitu, hati senang atau tidak? Terus Tuhan maunya begini, Tuhan pun mau begini. Engkau sakit hati, tapi tolong ampuni dia. Saudara bayangkan Tuhan mau kita ampuni, tapi kita tidak mau untuk mengampuni. Saudara rasa apa? Tertekan. Ada orang yang saudara tidak suka kok, ada kok. Ada di Indruang. Coba lihat dia, coba. Saudara rasa tidak enak itu. Terus Tuhan bilang begini, ampuni dia. Wah, susah. Kalau dia jalan dari sana datang, kita dari sini tidak ada pilihan untuk menghindar. Tidak tahu mau bikin apa, terpaksa sengaja ambil apa. Oh iya. Tertekan. Kalau Tuhan mau, tapi kita tidak. Tuhan bilang misalnya kalau kita fokus pada pengampunan itu punya 2 hal yang serius. Mengampuni itu satu paket dengan pendamaian. Di mana ada pengampunan, di situ ada pendamaian. Di mana ada pendamaian, di situ ada pengampunan. Tapi ada banyak orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Saya pakai contoh, yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ini sulit untuk membangun persekutuan dalam perbedaan. Dia selalu omong begini, yang mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia selalu bilang begini, untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Kalau mau marah bikin apa? Kita setua-tua begitu. Kalau dia mau datang di rumah adalah. Tapi untuk saya mau biar saya. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Ini mengampuni mau, tapi
Berdamai mau, tapi mengampuni tidak mau. Saya pakai contoh. Ini biasa terjadi pada anak-anak kecil. Anak-anak itu kalau berkelahi, dia orang tua lihat, orang tua damai. Ini yang kau saudara ini damai. Itu dia pun cara damai begini. Cium, ini yang kau buka, cium. Itu dia pun cara cium sama kelode. Berdamai mau, tapi mengampuni tidak mau. Immanuel, Allah menyertai engkau. Dia menyertai kita. Ini kalimat yang benar. Tuhan Allah yang kita sembah, bukan Allah yang berdiam diri. Kalau kita baca Injil Matius, pasal 1 dia mulai dengan Immanuel, pasal terakhir, ayat terakhir dia akhiri dengan Immanuel. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini kalimat berarti di mana-mana tuh Tuhan ada di situ. Tidak pernah lepaskan kita di waktu mana? Senang, susah, tertawa, menangis, di bumi, di sorga, waktu hidup, waktu kita mati. Tuhan ada. Ini yang menarik sekarang. Kenapa? Saya ingat saya lahir besar di Solo 43 tahun lalu. Kami masih nonton TV hitam putih. Kalau mau pakai warna bukan di orang yang berwarna, kami pilih itu kaca warna. Tempel di situ nonton pakai biasa pakai aki. Kalau aki soa, artis hilang. Jadi kalau pemerintah putar film di lapangan, kami suka penonton. Padahal itu hanya film KB dong, bukan ikatan cinta gua. Kami penonton. Yang menarik itu pergi semangat, pulang tidak semangat. Pergi berani, pulang takut. Kenapa? Pergi kan sore masih terang. Pulang malam, gelap. Pohon besar banyak-banyak. Anak-anak seusia saya ini pasti hafal 2 lagu agama ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu satu. Yang kedua, Yesus itulah satu-satu. Seolah-olah kalau menyanyi itu setan hilang. Ini yang digunakan iman. Terus saya mau tanya saudara, kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita takut setan, kadang-kadang setan takut kita. Ya benar kan? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Yakin? Dia dengar. Banyak orang rindu setan takut dia. Kenyataan membuktikan dia takut setan. Karena Immanuel tidak ada padanya. Doa yang tidak henti-hentinya. Immanuel itu menyertai kita. Setan juga takut. Tapi banyak ibu hamil keluar malam tidak berdoa. Ambil paku 10 cm itu sulit. Paku mana yang bisa usir setan? Itu kepala tuh dia taruh paku, sisir besi, gunting. Sebenarnya itu kepala tuh toko bangunan. Di SMK 5 ada. Itu ibu doang dari Immanuel tidak ada padanya. Satu saat minggu kedua bulan Desember kami di gereja, hujan belum turun. Saya takut kekeringan di tahun berikut, tapi begini. Hujan belum turun kok. Dia bilang proyek Pak, proyek. Jadi saya heran apa hubungan hujan dan proyek. Dia bilang Bapak akhir tahun begini proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan. Saya bilang hujan bisa ditutup. Iya, bagaimana cara? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang gelap itu tembak pakai sinar laser kasih hancur supaya dan turun hujan. Ternyata dia bilang begini, permisi Bapak. Kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya bilang, itu celana dalam merek apa? Yang mau buang hujan tidak turun. Kalau hujan bisa ditutup, itu Jakarta itu tidak pernah banjir, tidak akan pernah banjir. Tinggal Gubernur DKI minta semua masyarakat pegang dia punya. Pakai aplikasi Zoom, terus dia bilang 1,
manual tidak ada tuh untuk model begitu. Tapi saya kira di SMK 5 ini manual semua. Ada lagu anak-anak sekolah minggu dulu begitu. Anak sekolah minggu pula lagu ini ringan tapi menarik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati. Hati-hati itu tangan. Kenapa? Di sini ada orang timur kok? Yang dari TTS ada? Tidak usah angkat tangan, kita sama semua itu. Orang timur dari TTS itu. Saya ingat, saya mulai dari sepung bapak. Sepung bapak itu bilang begini, anak, jangan keluar mata. Saya bilang, kok kenapa? Karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Bapak tuh bilang, anak kecil, saya ngomong sama bapak, saya minta maaf. Saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu, Pak. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Yang tua dong sekarang ini jubara. Yang tua sekarang berat atau tidak? Anda mengatakannya. Karena itu harus hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Kenapa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Berabad-abad lamanya orang timur di TTS selalu bilang PKK. PKK Nalesa. Poe kalang kalang. Berapa sembarang. Di sini ada yang anggota PKK. Itu dia mesti menyanyi tadi. Hati-hati gunakan. Pulang coba sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Menyanyi itu tanda iman. Apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang melihat kita? Hati-hati di sini. Apa yang saudara lakukan kalau 30 menit belum bisa tidur malam? Apa yang saudara lakukan? Berdoa. Separuh tidak bisa tidur, lihat tonton, lihat tidak lama dia, saya ada ide. Itu dia mesti menyanyi itulah. Ini mulai dulu kau buka-buka video yang Gisel. Itu hati-hati. Hati-hati. Tapi ini lagu tidak dianjurkan untuk pas bendahara ada hitung uang di dalam, itu saudara menyanyi hati-hati. Itu dia keluar bisa bakal lagi tuh. Dia bilang maksud apa kamu menyanyi? Oke, terakhir. Satu dalam perbedaan. Berbeda itu bukan berarti harus kamu marah. Dunia indah karena berbeda. Laki-laki dan perempuan itu kan beda toh. Saya pernah kasih tahu saudara, saya pernah kasih nikah satu pasang nikah yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngiri. Dalam berkhotbah itu saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting ialah mereka harus beda jenis kelamin. Harus. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu nomor korek-korek saya bilang. Dan berbeda itu baik. Saudara, saya mau kasih saudara. Tuhan gambarkan secara baik. Dalam kitab suci itu menurut Paulus di bilang begini. Mata itu kita semua anggota. Mata itu kan dia mata tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Semua menjadi penting. Siapa yang malam-malam perut sakit mau WC kaki bilang begini, perut Jamara disendi mau kemana Jupi? Kita bilang kalau kelingking terluka mata ikut menangis, dan kalau mata menangis tangan melah. Sudah penting saudara mengerti lah.
Itu prinsip dari sebuah kebersamaan. Satu dalam kebersamaan itu bukan berarti seragam, satu pakai putih, semua pakai putih. Saya kira bukan itu. Tetapi mengelola itu perbedaan jauh lebih penting. Saya sudah bilang di mana-mana, kelola itu perbedaan kalau sama kayak makan cola. Tahu cola? Pernah makan cola? Pernah? Pernah makan cola? Cola terdiri dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sejadi dia pun nama. Setelah jadi cola, makan pisang masih rasa pisang tidak? Masih. Tapi ada cita rasa yang berbeda sebagai bagian dari sebuah persekutuan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Semua bisa berkumpul di satu tempat yang sama. Bukan kita mau makan kolak, nah kita pergi makan pisang di sana. Pindah lagi makan ubi di sana. Pindah pergi minum santan di sana. Baru terakhir datang dulu di atas kompor. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Kita semua menjadi penting. Saya tetap Timur, ada yang Rote, ada yang Jawa, ada yang Sumba, Sumatera, Batak, Batak Teh, tapi gitu semua. Itu tidak upaya. Karena itu hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain itu penting. Saya akhiri dengan dua kisah. Satu, ada seorang pendeta, dia mau pelayanan. Dia naik motor, tiba-tiba ban pecah. Waktu ban pecah, ada orang tambal ban di situ. Wah, puji Tuhan, Tuhan siap memang orang tambal ban. Adik, tambal cepat ya, saya mau pelayanan. Cepat tuh, cepat. Inanya kerja cepat, belum 10 menit selesai. Pendeta bayar, dia jalan. Baru 10 meter, dia ban motor picau. Pendeta ini marah. Lu kerja karena mana? Lu tidak tahu orang tua saya pelayanan bukan keluarga. Terus ini anak muda jawab dia, iya, bapak mempunyai kerjaan saya yang penting. Saya pun ini tidak penting. Saya pun tidak penting. Ini dia kok bapak mempunyai motor picat terus. Karena itu bapak diam-diam di situ. Kok saya kerja baik-baik. Semua menjadi penting. Anu, tidak ada satu orang pun di SMK 5 yang penting. Semua jadi penting. Jangan karena itu jangan bikin diri inti. Cadangan saja. Kalau orang di sini ada biasa bikin diri inti, yang bendahara judia, kepala judia, kaki judia semua itu sulit untuk sampai. Kedua, terakhir, kita pun hidup ini bukan untuk diri sendiri. Tuhan mau untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Semua yang berpusat pada diri tidak Tuhan Allah suka. Contoh, sombong itu untuk siapa? Untuk diri. Tuhan Allah suka. Maka puji itu tapi tidak untuk Tuhan. Kalau kita mencermati baik-baik, semua yang dari diri kita ini mestinya menjadi berkat bagi orang lain. Contoh, saya mau tanya ibu-ibu, kita ini makan untuk siapa sebenarnya? Untuk diri atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Saudara tidak percaya? Kami suami-suami ini kalau kan istri sakit, pun tidak mau makan, saya bilang begini, mama makan, mungkin tidak bisa, mama makan. Mau di mulut pagi, mama makan. Kalau kami kehilangan kata-kata, kami akan bilang ini, mama makan teh anak-anak dong masih kecil. Itu mau tua bangun langsung tambah. Makan saja untuk kepentingan. Kita semua ada nama, betul? Kita pun nama untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Orang, sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Sampai yang mau dimakan dia bilang begini, yang dimakan. Ini namanya untuk orang lain. Kita semua pakai pakaian, no? Di sini ada yang tidak pakai pakaian. Semua pakai. Kita pakai pakaian. Ini sebenarnya untuk siapa? Untuk orang lain. Sebab kalau kita sendiri kan tidak pakai itu tidak apa-apa. Tapi karena ada orang lain, itulah yang membuat kita pakai pakaian. Supaya waktu ketemu di sekolah tidak ada yang hidup. Kita hidup ini, kalau mau membangun perbedaan itu menjadi baik. Kenapa? Beras beda dengan air, beda dengan api, beda dengan periuk. Makanya cari nasi, makan cocok bumbu. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan tolonglah bangunkan kita, pulihkanlah kasih yang lemah.
terlalu baik, yang terlalu ajaib kasih-Mu yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 5 Kupang. Yang saya hormati. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Romo Yalo, Ustadz Al-Habsi, Ketua Komite, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 5 Kupang yang saya hormati, saya kasihi dan saya banggakan. Mengawali tahun baru ini, saya mau katakan satu hal bahwa kita harus mampu menunjukkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om selamat siang. Salam. Wisneno bukan kita.